Okay, let's go. Oke, ini di International House Sanjo. Yang di depan itu House Sanjo 2 dan di sebelah kiri ini House Sanjo 1. Fokus untuk keluarga ya. Dan di sini blok G. Kita ke G1 itu ya. Di sebelah kanan ada gazebo untuk ngobrol, untuk main anak kecil. Ini sepeda ditaruh sini biasanya orang-orang juga. Ya, kita masuk ke G526. G526. Ya, di sini juga tersedia bel. Ya, ada suaranya ya. Kemudian ini lampu saklar lampu, tapi otomatis, hanya untuk malam saja dia akan otomatis nyala. Oke, kita masuk. Pertama kita disambut sama APAR, alat pemadam api ringan. Jadi setiap rumah di sini dia akan selalu ada APAR yang ready ketika ada situasi darurat. Di sini juga ada helm ya, helm untuk keamanan. Kalau ada situasi darurat, ada kaca, di atasnya lampu, ya ada gantungan, itu untuk jas hujan atau payung dan sebagainya kalau basah, supaya nggak perlu masuk. Di sini ada rak sepatu, jadi semuanya ditata di sini, sepatu, sandal. Oke. Ya, sekarang kita coba lihat masuk ke dalam. Sebelumnya kita kunci dulu ya. Kuncinya sederhana seperti ini saja, sama untuk keamanan waktu malam mungkin ini akan lebih aman lagi. Jadi ketika dibuka dia jadi nggak mungkin bisa ya, walaupun kuncinya dibobol. Di sini kotak surat, tempat surat masuk, tapi di office juga ada. Ini saklar lampunya untuk bagian depan. Di atas ini ada untuk sirkuitnya ya, tapi nggak boleh dipegang-pegang. Ini tadi untuk suara belnya. Oke. Kemudian sini ada mesin cuci. Otomatis ada mesin cucinya, bisa langsung dipakai. Dan di sini kita punya kamar mandi ya. Saklarnya ada di sini ya, ini matikan, nyalakan. Kalau ini saklar untuk yang di sini ya. Kemudian di sini untuk exhaustnya. Nah, kalau kita nyalakan ini timer otomatis, yang di sana itu dia akan nyerap udaranya. Oke, isi toiletnya sederhana. Sini ada WC, kemudian tisu, wastafel, ya, dilengkapi kaca, atasnya lampu. Di sini untuk gantung baju dan handuk, ya. Kemudian ada showernya, tempat sabun, shower maupun di wastafel. Di sini sudah disediakan untuk panas dan dingin, jadi sudah sangat nyaman. Apalagi kalau sudah masuk musim dingin, sangat membantu. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke kamar dulu. Kamarnya pintunya di slide ya, bukan dibuka. Pertama langsung ada kasur ya. Di sini bagusnya adalah sudah dapat dipannya. Ya, karena di Jepang biasanya kan pakai futon ya di bawah. Di sini sudah dikasih dipan, ada kasurnya, tinggal melengkapi matrasnya dan spray. Oke, ini ada saklar lagi untuk lampu di kamar. Ya, di situ ya. Oke, kemudian kita ada, nah di sini adalah heater ya. Ketika nanti sudah masuk musim dingin,
Ini bisa dinyalakan supaya di dalam jadi tetap hangat. Selanjutnya di sini juga ada meja rias ya, dilengkapi sama kacanya. Wah. Nah, ini ada jendela yang bisa digunakan untuk keluar juga. Oke. Di sini ada jemuran, sudah dilengkapi sama jemuran untuk tiap room. Jadi bisa untuk jemur di luar, tapi ya kalau hujan siap-siap saja. Oke, kuncinya sederhana di sini ya. Oke, selanjutnya di kamar juga ada meja belajar. Meja belajarnya sederhana saja. Ada kursi, meja, kemudian ada lampu belajar. Oke, di sini lacinya ada 2. Di sini juga lemarinya cukup banyak. Ada 1, 2, 3. Oke. Dan juga tiap rumah sudah dilengkapi sama apa ini? Vacuum cleaner ya. Dimana kabelnya bisa ditarik terus disimpan lagi. Caranya ditarik seperti ini, misalkan tarik gitu ya, biar gulung sendiri masuk. Kemudian nanti tinggal dicolokin. Mainnya di sini untuk apa, menunya. Di sini ada saklar lagi untuk lampu. Di sini kita punya dipan susun ya, dipan tingkat, karena memang ini adalah room yang digunakan untuk keluarga, dan biasanya anaknya 1 atau 2 atau mungkin 3 masih bisa ya. Tinggal memang untuk dipannya yang tingkat ini belum disediakan kasur atau futon, jadi nanti bisa dibeli sendiri, disediakan sendiri untuk kasur dan futonnya. Oke. Ya, kurang lebih itu untuk kamar. Oke, sekarang kita keluar kamar. Oke. Ya, di luar kamar pertama kita langsung ada meja makan. Kita ke kiri dulu mungkin ya. Ya. Di sini kalau family, tempatnya terhitung cukup luas. Ada semacam ruang tamu ya, tapi di satu tempat seperti ruang keluarga. Kemudian ada jendela besar lagi. Di pojok kanan atas ada AC. Dan juga ada heater lagi. Karena memang pada musim dingin di Sendai, karena posisinya di utara, dia terbilang cukup dingin. Ya, di jendelanya di sini masih sama ya. Kita bisa lihat di slide ini, saya buka. Kemudian di luar ini ada jaring ya, ada jaring-jaring supaya nanti kalau ada serangga-serangga tidak bisa masuk, tapi sirkulasi udara masih bisa masuk ya. Nah, di samping ini ada lemarinya juga. Lemari untuk menyimpan barang-barang. Biasanya saya gunakan untuk buku, kemudian laptop, ya, dan juga mainan anak. Di sini ada telepon rumah yang nyambung dengan office, bisa telepon office dari sini, dan juga ada wifi, kayak routernya. Selanjutnya meja makan. Meja makan di sini juga terbilang cukup besar dengan 4 kursi. Mejanya cukup luas. Di sini saya ada rice cooker ya. Rice cookernya ini belum termasuk ya, saya beli sendiri. Kemudian di sampingnya sudah ada wastafel atau tempat untuk cuci piring di sini. Di atasnya ya ada tempat untuk meletakkan piring yang basah
lebih atas lagi ada lampu. Ya, tinggal kita tarik. Lampu ini menurut saya sangat berguna ketika malam cuci piring, jadi sangat jelas. Tidak ada kotoran yang terlewat akhirnya ya. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ada kompor. Ya, di sini kompornya sudah include dengan gasnya. Jadi gasnya nggak perlu beli gas lagi, sudah tersedia, terhubung langsung oleh pusat ya. Tinggal kita bayar gasnya per bulannya nanti ya. Nah, di atas ini ada ya semacam exhaust. Jadi ini saklarnya. Kalau ini kita nyalakan, ya nanti asapnya ketika kita goreng sesuatu atau mungkin masak sesuatu langsung tidak sampai ke seluruh ruangan. Di sebelahnya lagi ada pemanas ya, heater untuk mandi. Jadi yang di kamar mandi tadi, dia air panasnya baru bisa muncul atau ada air panasnya ketika ini kita nyalakan. Setelah itu tidak hanya dinyalakan, kita harus nyalakan opsi untuk dipanaskan airnya. Nah, ketika sudah, dia nanti akan mulai memproses ketika misalkan di sini juga ada air panasnya ya. Kita coba nyalakan. Nah, kedengeran ya, dia akan mulai memanaskan pakai gas. Dan ini airnya nggak langsung panas, perlu proses dulu untuk pemanasannya sampai bisa kita gunakan air hangatnya. Oh ya, tadi yang tertinggal, di sini saya juga minumnya langsung dari air keran ini ya, karena memang dia sudah sangat bersih, nggak perlu beli galon lagi, langsung aja kita minum, nggak ada masalah. Airnya juga seger. Oke, kemudian di sini sebelahnya ada jendela. Jendelanya juga dilengkapi sama jaring-jaring juga sama. Ya, ini bisa kita buka jaringnya. Tapi saya mesti tutup supaya tidak ada serangga-serangga yang masuk ya. Nah, juga di sini kita ada lemari kecil. Di sini saya gunakan untuk menyimpan beras yang mahal ini ya. 5 kilo di sini, kondisi saat ini kemarin sekitar 400 ribuan lah kurang lebih. Ya, di sini alat-alat, itu kotak makannya. Selanjutnya, nah ini lemari perbendaharaan. Di sini ada cukup lengkap. Saya bawa langsung dari kampung halaman. Kita bisa lihat ada totole ya, kecap, kemudian ya ini garam sama gula. Oke, di bawahnya bumbu-bumbu yang lain juga masih lengkap karena saya juga masih awal di sini. Di atas saya simpan jajan-jajan ya, barangkali. Kemudian di bagian bawah di sini ada laci, bisa tempat untuk sendok, garpu. Di sini saya sediakan sendok, garpu dan sumpit secukupnya dulu. Sebelah kanan saya gunakan untuk tempat kresek karena kresek sangat berharga di sini ya. Ketika belanja, saya selalu bawa kresek sendiri. Sedangkan yang ini adalah khusus kresek sampah yang harus kita pilah dengan sangat seksama. Di sebelahnya langsung ada kulkas. Kulkas tapi freezernya di bagian bawah sini. Di bagian atas ini yang bukan freezer, tempat untuk menyimpan makanan biasanya. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Ya, di bagian atas pasti ya ada lemari tambahan tapi belum saya gunakan. Lampu, saklarnya di sini. Kita coba. Ya, lampu untuk
bagian dapur. Di lampu di atas meja makan ada persis satu, langsung bisa ditarik saja untuk nyalakan. Ya, warnanya oranye. Dan juga satu lagi lampu untuk di ruang keluarga. Di sebelah lemari sini ada lampunya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk ruang keluarga, dapur yang ya terhitung cukup luas ketika kita berada di Jepang, apalagi untuk pertama kali. Ini sangat menyenangkan dan juga sangat melegakan, apalagi ada anak kecil. Ya, di sini juga ini cukup penting ya, ada ketika emergency nanti dibuka, atau mungkin kalau terpaksa langsung dipecah aja langsung, itu untuk alarmnya. Ya, sisanya itulah di International House Sanjo 1, terutama di ruangan saya G526. Oke. ぽつぽつぽつり雨模様窓の向こうに小さなメロディー